Halo semuanya, langsung aja nih. Hari ini kita bakal bedah materi dari sumber sejarah yang ngungkap satu fakta mengejutkan soal mesin penggerak akar rumput di balik perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalau mikirin kemerdekaan, pasti yang kebayang langsung jenderal militer bermarkas besar atau diplomat berdasi kan? Tapi gimana kalau saya bilang, pertempuran paling berdarah dalam sejarah kita itu justru dipicu oleh sebuah fatwa agama. Nah, ini dia yang namanya resolusi jihad. Sebuah fatwa dari KH Hashim Asy'ari yang benar-benar ngerubah warga sivil biasa jadi pejuang garis depan tanpa rasa takut, cuma dalam semalam. Keputusan ini bikin perlawanan terhadap penjajah jadi kewajiban mutlak. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kebangkitan prakemerdekaan benih-benih nasionalisme Islam. Biar paham seberapa beraninya mereka di tahun 45, kita harus mundur dikit ke beberapa dekade sebelumnya untuk lihat akar pergerakan ini. Coba lihat lini masa ini. Jauh sebelum ada perang tembak-tembakan, masyarakat sipil Islam tuh udah super sibuk ngebangun fondasi sosial dan ekonomi buat calon negara baru kita ini. Benih kesadaran nasionalnya udah ditanam jauh-jauh hari. Dan ini masih gambaran yang pas banget. Organisasi kayak Sarekat Islam itu awalnya cuma koperasi dagang sederhana buat ngelawan dominasi ekonomi asing. Tau-tau meledak jadi pergerakan perlawanan massa yang luar biasa besar. Biar kebayang gedenya pergerakan ini, coba deh lihat angka ini. 360.000 orang. Bayangin cuma dalam beberapa tahun sampai tahun 1914, di bawah pimpinan karismatik Cokro Aminoto, mereka sukses ngumpulin massa sebanyak itu. Luar biasa kan? Terus, ada pembagian tugas akar rumput yang keren banget nih di masyarakat. Muhammadiyah progresif ngebangun kesehatan intelektual dan fisik bangsa lewat sekolah dan rumah sakit. Sementara Nahdlatul Ulama, mereka jadi benteng pertahanan budaya dan spiritual di desa-desa lewat pesantren. Sekarang kita lompat ke bagian kedua. Kompromi ideologis, landasan moral negara merdeka. Gimana sih kerja keras puluhan tahun ini akhirnya masuk ke ranah politik pas penyusunan ideologi negara di tahun 45? Jadi, para tokoh Islam ini nggak cuma pengen punya wilayah yang bebas aja. Mereka pengen negara ini punya kompas moral yang kuat banget. Tokoh kayak Ki Bagus Hadikusumo dan KH Wahid Hasyim benar-benar punya peran vital nyuntikin etika ke dalam struktur dasar negara kita. Dan poin krusialnya ada di kutipan ini, mereka sama sekali nggak maksain bikin negara teokrasi yang kaku loh. Justru sebaliknya, mereka berhasil nemuin konsensus brilian yang bisa nyatuin seluruh Nusantara yang super beragam ini jadi satu identitas nasional. Tapi ya, diplomasi aja nggak bakal cukup buat nahan kembalinya penjajah. Nah ini bawa kita ke bagian ketiga. Katalisator perang, resolusi jihad, dan Surabaya di akhir tahun 45. Mekanisme di balik fatwa ini benar-benar memukau. Pakai hukum Islam yang sangat dalam, status membela negara itu dinaikin. Dari yang tadinya cuma kewajiban kolektif, jadi kewajiban mutlak tiap individu. Nggak bisa diwakilin lagi. Yang bikin merinding tuh spesifikasi aturannya. Ditetapkan begini, kalau posisi kamu ada di radius 94 km dari musuh, wajib hukumnya buat kamu ikut angkat senjata. Jelas, konkret, dan langsung bikin semua orang tergerak. Dukungan teologis ini benar-benar bikin nyale pemuda jadi kayak baja. Bayangin aja, laskar dengan senjata seadanya, nekat lompat ke atas tank Inggris terus meledakkan diri bersama musuh. Aksi gila-gilaan macam Maksum dan Acak ini dibakar habis-habisan sama Gema Takbir Bung Tomo dari radio. Sementara itu, di arah barat ada perlawanan yang gak kalah sengit buat ngadepin Belanda. Kita masuk ke bagian keempat, ulama gerilya, milisi ulama di Yogyakarta. Pas agresi militer Belanda tahun 47, yang kebetulan pas lagi bulan Ramadan. Para ulama Muhammadiyah nggak cuma diam di rumah, mereka ngumpul di Masjid Taqwa dan beneran ngubah tempat ibadah itu jadi markas komando pertahanan bersenjata. Coba lihat betapa rapinya strategi mereka. Ini bukan kelompok gerakan liar ya. Ulama nyari kesepakatan, minta restu ke Sri Sultan, terus koordinasi militer langsung sama Jenderal Sudirman. Sinergi yang bener-bener solid. Kalau kita jajarin dua medan perang utama ini, kelihatan banget kan buktinya? Mobilisasi Islam ini bukan cuma kejadian sporadis atau kebetulan, tapi murni sebuah strategi pertahanan nasional berskala besar yang siap ngadepin siapa aja penjajahnya. Lalu, apa artinya sejarah emas ini buat kita sekarang? Kita bahas di bagian kelima, warisan yang bertahan lama, kemerdekaan seutuhnya. Saya suka banget sama kutipan Gus Dur ini, seluruh lintasan sejarah berdarah yang kita bahas dari sumber-sumber tadi ngebuktiin satu hal, mobilisasi agama ini pada intinya adalah tentang pembebasan dan jaga martabat manusia dari penindasan.
Perlu kita ingat juga nih, masjid, pesantren, atau sekolah yang dulunya jadi tempat lahirnya para gerilyawan, itu adalah institusi yang sama persis yang sampai detik ini ngebangun rumah sakit dan universitas buat bangsa kita. Kemerdekaan fisik itu cuma langkah awalnya aja. Jadi, buat nutup sesi bedah materi kita kali ini, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau fondasi kemerdekaan kita aja dibangun pakai keringat dan darah masyarakat sipil, gimana caranya kita generasi sekarang bisa nerusin semangat pantang menyerah itu buat nyelesain masalah di zaman modern? Terima kasih udah ikutan, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru lainnya.